Sumex Minggu memberikan pelatihan jurnalistik ya ke SMA Negeri 2 Air Sugian. Nah, pelatihan jurnalistik ini juga akan ada juga pelatihan kreator, ya, kreator media sosial, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Mari kita ikuti. Jangan tanya bagaimana memulai, mulailah sekarang. Sumex Minggu, oke. Karena kami yakin kami masih kurang pengalaman, terutama di dalam ilmu jurnalis kayak gitu. Siapa tahu dengan kegiatan ini ada nanti kreator, youtuber segala macam yang bisa tercipta di SMA Negeri 2 Air Sugian. Nah, insya Allah ini juga akan kami tindak lanjuti menjadi ekstrakurikuler ke depan. Sebanyak 30 pelajar SMA Negeri 2 Air Sugian mengikuti pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan pemerintahan Desa Simpang Heran, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Sumex Minggu, Sabtu 9 Desember 2023. Para pelajar yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan gabungan kelas 11 dan 12. Menurut Eni Kusrini AMKEP, Kepala Desa Simpang Heran, bahwa kegiatan tersebut merupakan program Desa Cerdas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara Kepala SMA Negeri 2 Air Sugian Darmawan Nur Samsi SPD MSI mengatakan pelatihan jurnalistik tersebut bertujuan agar generasi muda bisa memahami terkait ilmu jurnalistik dasar, sehingga harapannya bisa mengoptimalkan website Desa Simpang Heran serta menumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang kreator multimedia. Melalui program Desa Cerdas yang digagas Kementerian Desa, diharapkan warga dapat memahami dan meningkatkan kemampuan dalam menulis serta mengelola informasi yang didapat. Dalam kesempatan tersebut, para peserta diberikan tugas membuat konten untuk kanal YouTube dengan mentaati kebijakan komunitas, yaitu tidak sara, tidak menebar kebencian, pornografi, dan tidak membuat konten kekerasan. Pak TJ selaku narasumber juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, nanti bisa berbagi ilmu kepada anak-anak kami yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, perwakilan dari berbagai desa yang ada di SMA Negeri 2 ini. Tentu atas ilmunya nanti kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari Desa Cerdas. Bukan ya? Jadi zaman bapak dulu ya, zaman bapak dulu ada ulangan mengarang, ada nggak mengarang? Mengarang nggak ada ya? Ada ya? Mengarang masa ada? Misalnya mengarang pariwisata, mengarang bebas, mengarang apa? Pernah ya? Nah, pernah nggak merasa benci dengan mengarang? Enggak, ini jujur ya, supaya Bapak juga ngerti ya. Pernah nggak merasa benci? Semuanya benci Pak? Enggak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke jurnalistik. Ya, kita kan akan belajar jurnalistik dan kreator. Sebenarnya dua ini saling jalan yang ini di luar sana melihat ini unik gitu loh. Kalau di sini kan beca biasa ya, jalan beca biasa, tapi bagi orang sana kan nggak biasa. Dan itulah sebenarnya rahasianya. Kadang-kadang orang kan bingung bagaimana membuat. Makanya saya bilang jangan tanya bagaimana mulai sekarang. Itu ada maksudnya. Ini kalau diklik, bisa diklik. Nah, langsung iklan, nggak susah kan? Nggak susah. Yang susah apa? Yang susah itu adalah bagaimana memulai. Iya kan? Ya makanya jangan tanya bagaimana mulai sekarang.
Nah itu kalau misalkan nanti kalian sudah sampai 1000 ya, terus kemudian jam tayang 4000, itu udah awal yang baik, tinggal melanjutkan terus kemudian untuk mendapatkan agar YouTube kalian atau Facebook kalian continue dilihat lama ya, dilihat lama oleh netizen. Kalian bagaimana caranya video itu bertutur yang kalau di skip merasa rugi, janganlah di skip karena nanti terlewatkan momennya. Nah, bagaimana kalian menciptakan itu? Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang mengikuti terus. Nah, mengikuti terus itu jam tayangnya menjadi banyak gitu. Seperti Bapak contohkan, mengikuti berita itu sampai tuntas. Nah, ketika mengikuti berita sampai tuntas, jam tayang kita, rating kita naik. Nah, rating kita naik, iklan kita naik. Akhirnya kita dapat YouTube Premiumnya, ya kan, penghasilan itu, dan juga dapat iklannya. Itu sebenarnya gampang. Mulai sekarang, nanti ketika kalian sudah berapa tahun kemudian udah jadi, udah enak. Apapun yang kalian upload pasti ada iklannya, termasuk Facebook, gitu kan? Nah, oke, sekarang untuk jurnalis, kita saling tanya jawab aja ya. Kita santai ya, jangan terlalu serius ya, karena ini kan konten kreator ya. Kalian harus senang, kalau nggak senang nggak akan jadi. Sekarang silakan Anda bertanya apa yang kira-kira menurut Anda perlu ditanyakan, silakan ditanya. Kalau misalnya masalah jurnalistik sudah oke, kita lanjutkan ke yang lain. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya. Coba-coba ingin jadi konten kreator yang mancing. Jadi tadi nggak punya apa-apa. Ya sebenarnya disitulah letak uniknya sebenarnya kan. Apalagi pas ikannya kemakan, ya ikan makannya itu shooting harus lama. Karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang melihat itu, wah, kaget. Nah, disitulah akhirnya apa? Video itu menjadi panjang, ya kan? Nah, panjang itu kan menambah jam tayang. Nah, ketika jam tayang nambah, iklannya juga nambah. Gitu, iklannya juga nambah. Nah, itu pinter. Gubernur Lampana, dia pemula, ya, dia pemula, tapi dia bisa memprovokasi perasaan orang lain, bagaimana orang itu melihat gemes gitu loh, ya. Padahal tinggal ginikan aja, ikan itu sudah sampai di darat, gini, kan gitu kan, tapi gemes gitu kan, tapi melihat ikannya yang bisa kita bisa, kan gitu, kita penasaran, ya, karyanya seperti itu. Nah sekarang punya Bapak itu baru 3 tahun, Bapak itu baru 3 tahun menjadi kreator. Kalau media-media yang lain bisa 15 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Kenapa Bapak baru 3 tahun? Karena Bapak selama ini concern di media cetak. Ya. Tetapi ketika era sudah mulai multimedia, mau tidak mau kita juga masuk ke multimedia. Nah multimedia itulah, maka Bapak mengkolaborasikan antara ilmu jurnalistik, ilmu menulis ke konten kreator. Akhirnya apa? Udah Bapak baru 3 tahun sudah 42 subscriber, 42. Sekarang kamu maju sini. Memulai acara ujian pada semester 1 di situ awal mula masuk itu kan memberitahu informasi mengenai jurnalistik dengan masing-masing peserta itu setelah 2 orang perwakilan. Nah, sampai datang hari ini kita
acara jurnalistik ini dengan mempersiapkan mungkin meja, kursi ataupun alat-alat proyektor, terus seluruh alat-alat. Diikuti berapa? Peserta jurnalistik itu diikuti berapa? Untuk peserta kemudian ini ada dari satu anggota OSIS dengan apa siswa-siswi kelas 12-nya satu. Lagi ada 99 mungkin 50 atau Yang kamu ceritakan peristiwa hari ini. Anak ini sini. Tidak. Winda 100.000 udah berapa Winda? Ceritakan peristiwa hari ini. Saya nggak tahu ada apa di kelasmu. Kelas hari ini ada apa? Ceritakan. Hari ini di kelas kami ada kelas meeting, Pak. Terus perlombaannya ada volleyball, mini soccer, sama ekspor. Terus apa lagi? FFML futsal. Nah, detik ini acara hari ini apa? Hari ini acara hari ini poli produk. Yang kamu ikuti sekarang? Jurnalistik. Oh, jurnalistik. Terus dilanjut lagi. Kan sudah dibilangin, jangan tanya bagaimana mulai sekarang. Terus gambar. Kenapa mikir? Gak usah pikir, menulis itu gampang, gak asik tuh menulis itu. Ceritakan aja ke saya. Siapa yang ngajar jurnalistik di sini? Siapa? Yang ngajar jurnalistik siapa? Bapak TJ. Oh, Bapak TJ. Ya, itu. Nah, di sini, ayo. Ayo, ini. Kalau ya teman-teman yang lain perhatikan ya. Kalau ceritakan ke Bapak apa kegiatan hari ini? Ada peristiwa apa di kelasmu hari ini? Tapi karena kemarin saya dan teman-teman tidak seperti kegiatan jurnalistik ini, jadi kami minta Ada kegiatan sebenarnya di kelas kami. Iya, sebenarnya juga saya mau di kelas meeting. Oh, kelas meeting. Ada acara ini sampai sini. Tadi sudah selesai. Sudah. Saya jadi ini pelatihan juga. Siapa yang mengajar siapa? Pelatihan juga. Diikuti berapa? Kurang lebih 30. Nah, ayo, belakang sini. Kowe Pi. Sini. Ayo, yang lain pelatihan. Ayo, sini. Ayo, mau jadi wartawan ini. Harus berani. Ceritakan ya saya. Apa ada di kelas kok kami ramai. Curhat, Ada banyak orang, terus ada yang membawa kamera. Apa sih? Saya tahu itu ada yang masalah kasih gula. Oh, bersih. Di ulangan ini loh. Aku tadi melihat ya Pak, mungkin cerita itu dari kapan? Sama hari Senin. Minggu. Jangan-jangan siapa? Jangan-jangan pelajar baru. Kalau sekolah atau nah sekarang
Sudah dengar tadi? Ya, masing-masing punya gambaran berbeda-beda, ya kan? Si A, si B, semuanya kan berbeda-beda toh? Yang diceritakan berbeda-beda toh? Itulah jurnalistik. Kadang-kadang diambil dari sisi mana, tergantung kita mengambil sisinya, ya kan? Ada yang news, ya kan? Tetapi mestinya kalian harus melengkapi 5W1H. Tadi kebanyakan tidak lengkap. Kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kamu langsung tembak lurus, ya kan? Nah, ketika kalian bercerita tadi, belum ada gambaran, ya kan? Yang orang yang diajak cerita tadi belum ada gambaran kapan terjadi, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu sebenarnya kalian sudah menulis. Itu tadi kalian bercerita kepada Bapak, itu sebenarnya kalian sudah menulis dalam bentuk verbal. Bagaimana kalau ditulis? Yang ditulis dalam bentuk tulisan, ya kan? Dalam bentuk tulisan. Tapi harus dilengkapi. Misalnya 5W1H atau bahasa Indonesia apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa menjadi berita dan diberitakan di surat saja atau di ada pertanyaan yang tidak jelas, tanyakan. Apa sih? Ya, oke. Nah, Untuk menulis itu kan kadang sebagai orang itu susah untuk memakai kata-katanya. Oke. Kira-kira itu ada tips tidak untuk kayak kita itu lebih gampang ngomong. Kreator kalian sudah punya akun. Ada yang tinggal